Telah hadir bersama kami dua sosok eksklusif. Yang pertama dari Kesbangpol, beliau adalah Sekretaris Kesbangpol Kota Semarang, Bapak Joko Hartono. Apa kabar Pak Joko Hartono? Kabar baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Suara Merdeka, terima kasih kami bisa diberi kesempatan untuk hadir di tengah-tengah saudara. Yang kedua, narasumber yang tidak kalah keren, beliau adalah Pak AM Jumai, Ketua Forum Komunikasi Ormas Semarang Bersatu. Apa kabar Pak Jumai? Alhamdulillah sehat, Mas Toto, selalu semangat pokoknya. Terima kasih. Walaupun di luar sana cuacanya sedikit mendung, tapi kita tetap harus bersemangat ya Pak. Iya. Apalagi ini menyambut kita mau punya gawe Ormas Expo. Nah, kita akan berbincang-bincang tentang Ormas Expo ini. Tentu akan ada pembicaraan-pembicaraan yang menarik yang kita bisa diskusikan pada pertemuan atau dialog kita pada hari ini. Sebentar lagi ini kan kita mau menyelenggarakan Ormas Expo kali ketiga. Bisa dijelaskan Pak, apa itu Pak Ormas Expo itu Pak? Baik, terima kasih sahabat Suara Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya di pemerintah Kota Semarang, di Badan Kesbangpol Kota Semarang selaku sekretaris, bahwasanya salah satu tugas dan fungsi di Badan Kesatuan dan Bangsa dan Politik itu adalah mengelola keberadaan organisasi kemasyarakatan. Agar apa dikelola? Agar keberadaannya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara begitu. Nah, salah satu kami mengelola organisasi kemasyarakatan ini adalah menyelenggarakan kegiatan Ormas Expo. Kebetulan tanggal 16 sampai dengan 19 November besok Kota Semarang ditunjuk oleh Komnas HAM, Kantor Staf Presiden, sebagai tuan rumah Festival Hak Asasi Manusia tingkat nasional. Festival HAM tingkat nasional, tempatnya di Semarang. Tempatnya di Semarang. Di situ selama 4 hari itu akan ada 35 event selama 4 hari itu yang bisa diikuti oleh masyarakat tentunya. Salah satunya event itu adalah Ormas Expo, di mana akan kita tampilkan organisasi-organisasi kemasyarakatan yang memiliki layanan publik, pemenuhan, penghormatan dan pemenuhan, penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia bagi masyarakat umum. Itu akan kita tampilkan di sana. Ini membuktikan bahwa tugas pemenuhan, penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia itu bukan hanya tugas pemerintah, tapi juga menjadi tugas bersama antara pemerintah dan masyarakat. Hari gini tidak lagi pemerintah sebagai objek tunggal atau monopoli dalam kegiatan pemerintahan, tetapi sudah menjadi mitra kerja sejajar antara pemerintah dan masyarakat. Kira-kira begitu. Terkait dengan Festival HAM tadi Pak, bidang tugas dari Ormas ini tentang apa aja Pak nanti yang akan diselenggarakan di Ormas Expo ini Pak? Ya. Layanannya begitu ya kira-kira. Ya, layanannya, jadi kalau ya. Kita lihat nanti Mas Jumai bisa cerita lebih banyak lagi. Organisasi kemasyarakatan itu punya banyak layanan sekali. Expo berikutnya yang Expo sebelumnya itu kita publish layanan publik yang tanpa batas begitu. Tapi khusus ini karena kita sedang mengadakan Festival HAM, layanannya hanya khusus layanan hak asasi manusia. Pemenuhan hak asasi manusia. Contohnya apa itu hak asasi manusia? Hak atas kebebasan beribadat dan berkeyakinan, hak atas kesehatan, hak atas pendidikan, hak atas rasa aman, hak atas perlindungan perempuan dan anak, hak atas penyandang disabilitas dan hak atas tempat tinggal, hak atas kebebasan berserikat berkumpul dan hak asasi yang lainnya. Ya, kemerdekaan untuk hidup di negara dan bangsa ini semuanya dilindungi dan itu tercermin nanti dalam Ormas Expo itu ya Pak ya. Insya Allah nanti akan tercermin di sana. Ini kalau tidak salah ini pertama kali di Indonesia, baru ini yang ada Ormas Expo itu. Ya. Kok bisa muncul gagasan Ormas Expo ini Pak sampai kali ketiga? Ya. Jadi memang betul kami Semarang itu tahun 2019 bersama FKSB itu mendapat penghargaan dari pemerintah pusat sebagai pembina ormas terbaik. Apa kriterianya? Salah satunya adalah penyelenggaraan Ormas Expo yang pertama di Indonesia. 2019 juga pernah ya. mengadakan Ormas Award pertama kali di Indonesia yang
diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri. Kenapa Ormas Expo ini penting? Kami memiliki 3 tujuan dalam penyelenggaraan Expo ini. Yang pertama adalah ingin memperkenalkan kepada publik bahwa organisasi kemasyarakatan itu turut serta memberikan layanan publik. Yang kedua, agar masyarakat juga memanfaatkan layanan publik yang dimiliki oleh teman-teman ormas ini. Dan yang ketiga, karena ini Expo, siapa tahu nanti dari pemerintah, dari kementerian atau pemerintah daerah atau bahkan NGO lain atau mungkin korporat tertarik untuk bekerja sama dengan ormas yang memiliki layanan publik ini. Ya. Gitu. Tentu tujuannya untuk layanan untuk kemaslahatan masyarakat secara luas begitu ya Pak ya. Betul. Kerjasama yang digalang dari pemerintah maupun dari swasta bisa bergandengan tangan dengan ormas maupun NGO ini ya Pak ya. Betul begitu. Tentu di Semarang ini banyak sekali ormas-ormas yang berdiri, tetapi nanti yang terlibat tentu yang lolos seleksi tentu tidak semuanya namanya ada seleksi. Nah, seleksi utama kalau yang saya lihat itu harus sudah tercatat di Kemenkumham dan Kesbangpol. Bisa dijelaskan kenapa harus ada tahapan itu Pak bagi ormas maupun NGO ini? Ya, sebenarnya bagi kami atau undang-undang lah, bukan kami. Undang-undang mengatakan bahwa pencatatan itu sebenarnya tidak suatu kewajiban. Karena hak berserikat berkumpul itu dijamin oleh Undang-Undang Dasar 45. Artinya ormas, organisasi walaupun mereka belum mendaftarkan diri atau belum mencatatkan diri kepada pemerintah, bukan berarti mereka tidak boleh beraktivitas begitu. Nah, khusus dalam hal Ormas Expo ini kita syaratkan untuk mereka memiliki pendaftaran itu agar legalitasnya jelas. Kemudian agar kepengurusannya juga jelas kan begitu. Dan yang paling utama adalah ketika mereka mau mendaftarkan diri ke pemerintah itu bisa memberdayakan begitu. Kita bisa kenal baik. Bagaimana kita mau memberdayakan kalau mereka tidak muncul, tidak mendaftarkan diri, kita tidak punya datanya, tidak memiliki legalitas gitu ya. Ya, bahasa kami bukan legalitas karena ormas itu punya kebebasan berserikat berkumpul. Mereka tidak mendaftarkan pun sebenarnya legal. Bisa, itu kan hak asasi ya begitu ya. Tapi yang menjadi utama adalah ketika mereka mendaftarkan diri akan lebih mudah bagi kami untuk memberdayakannya, menggali potensi mereka, menggali potensi ormas, kemudian untuk kita berdayakan sesuai dengan kompetensi yang mereka miliki. Gitu. Wah keren ini, pantesan ini Semarang mendapat penghargaan ya karena memberikan keleluasaan, bahkan yang tidak mendaftarkan diri pun tetap bisa beraktivitas di Semarang begitu ya. Iya. Walaupun tentu ada penilaian-penilaian, nah itu diserahkan kepada publik begitu ya Pak ya. Oke, saya ke Pak Jumai. Pak Jumai, nanti dalam Ormas Expo itu ada berapa peserta Pak yang akan dihadirkan di Paragon Mall nanti Pak? Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar, khususnya sahabat Suara Merdeka bahwa alhamdulillah akhirnya kita juga bisa menyelenggarakan Expo Ormas yang ketiga di era pandemi ini. Memang kita menginginkan sebenarnya beberapa waktu yang lalu itu 2021 ini ada Expo yang lebih spektakuler kan gitu ya. Akan tapi alhamdulillah kemarin was-was kita di era pandemi itu akhirnya alhamdulillah kita sudah masuk level 1. Jadi antusiasme Ormas Expo memang luar biasa. Yang daftar semula ada ratusan dari yang terdaftar di Semarang itu kan ada 270-an ormas. Nah, dari 270-an ormas itu kemarin yang mendaftar kurang lebih ada 100-an, baik itu yang mengisi Google Form yang kita siapkan maupun yang lewat Japri WA. Akan tetapi dari seleksi tahapan dari tahap ke tahap, kita mulai pengisian Google Form sebagai bukti keseriusan sampai mengirimkan company profil ormas tersebut, sampai tahap berikutnya mengirimkan data pemberkasan dan lain sebagainya. Akhirnya terseleksi menjadi 34 dari 40 stand yang kita siapkan, karena panitia itu menyiapkan 40 stand.
yang 6 itu untuk organisasi tingkat nasional bahkan tingkat dunia ada juga. Terus yang 34 kita berikan kepada ormas-ormas yang ada di Kota Semarang. Dari sekian ratus itu kita ambil 34. Itu pun seleksinya luar biasa dan kita melibatkan banyak pihak. Jadi seleksi ini tidak langsung kita pasrahkan ke Kesbangpol ataupun hanya pasrah FKSB, tapi ada tim yang tergabung dari FKSB dan Kesbangpol, terus kemudian kita lakukan ini sehingga seobjektif mungkin kita lakukan karena kita juga menghindari ya karena banyak sekali yang ingin, apalagi tempatnya yang ketiga ini kan cukup prestis ya. Pertama di DP Mall, terus yang kedua di Java Mall. Nah, ketiga ini di Paragon. Nah, sehingga antusiasme mereka cukup tinggi dan ini dari bukti keseriusan mereka sudah akhirnya 34 itu yang sudah resmi terdaftar dan kemarin sudah kita lakukan TM1, TM2 dan masing-masing itu nanti akan menyampaikan layanan-layanan publik yang terkait dengan Komnas HAM yang terkait dengan hak asasi manusia sebagaimana tadi yang disampaikan Mas Hartono. Memang banyak sekali ormas-ormas yang ada di Kota Semarang ini yang memiliki layanan publik khususnya yang terkait dengan pemenuhan hak asasi manusia itu. Akan tetapi kita kemarin dengan poin-poin tadi yang disampaikan Mas Hartono ada 10 atau 11 item tadi, mulai dari bagaimana di ranah pendidikan, ranah sosial, ranah hukum, ranah keamanan dan lain sebagainya. Ini yang dikaitkan dengan Komnas HAM hak asasi manusia yang ada di Semarang. Kalau namanya Forum Komunikasi Ormas Semarang Bersatu, dari namanya sepertinya ini ingin menyatukan, apakah ini rumah besarnya dari ormas gitu? Ya, jadi keberadaan FKSB atau Forum Komunikasi Ormas Semarang Bersatu ini menjadi bagian wadah berhimpunnya memang ormas-ormas yang ada di Kota Semarang. Jadi kita ini menjadi wadah berkomunikasi, berkumpul, berinteraksi antara satu ormas dengan ormas yang lain. Memang kita ini bukan semacam ormas baru, akan tapi ini adalah sebuah wadah. Dan kita ini masuk dalam generasi ketiga. Generasi pertama dulu dipimpin oleh Mas Zainal Petir, generasi kedua dipimpin oleh Mas Arnas, nah generasi ketiga ini saya. Dan alhamdulillah dalam berbagai aktivitasnya kita juga sinergi dengan Kesbangpol, pemerintah Kota Semarang, banyak hal yang kita lakukan. Kalau diberi wadah seperti ini, apakah tidak ada kekhawatiran mereka justru tidak bisa leluasa begitu karena ada di satu tempat yang sama gitu. Ada kekhawatiran gitu, Mas. Ya, karena ini kita sifatnya kan hanya forum untuk berkomunikasi. Sehingga kita juga tidak masuk di ranah rumah tangga masing-masing ormas. Jadi justru kita ini memberikan informasi, misalnya ada ormas-ormas yang belum mendapatkan informasi terkait dengan fasilitasi terkait dengan kegiatan-kegiatan. Nah, ini maka kita jawil. Karena dengan 270-an ormas yang ada kan nggak mungkin pemerintah langsung semuanya diakomodir semua, apalagi terkait dengan ada hibah, ada fasilitasi dan lain sebagainya. Maka di sini dengan ada Forum Komunikasi Ormas Semarang Bersatu, ini kita bisa merangkul dengan menggilir lah. Misalnya ada kegiatan ini dengan kapasitas kuota peserta 100. Oh, berarti ormas yang saat ini kita gilir mana. Terus nanti berikutnya ini. Jadi semua akan terakomodir. Jadi memang tidak mudah ya untuk memenuhi kebutuhan ormas yang begitu banyak. Akan tapi dengan bagaimana komunikasi kita dengan baik, silaturahim dengan baik, itu maka selain terjadi. Ormas Expo sendiri event-event lain yang atau kegiatan yang digelar oleh FKSB untuk membuat ormas ini punya rumah besar yang memiliki manfaat kepada mereka, apa yang dilakukan oleh FKSB? Ya, memang selama ini kita ada FGD, ada talkshow, kemudian bahkan ada Ormas Award ya, penghargaan terhadap ormas. Bahkan kita ini juga melakukan pelatihan-pelatihan kepada ormas untuk kemandirian diri, sehingga
ormas itu tidak ketergantungan kepada pemerintah, tidak ketergantungan pada pihak tertentu, maka ini ormas juga kita latih fundraising. Nah, latihan fundraising bagaimana ormas itu bisa memiliki unit usaha yang bisa menopang memenuhi kebutuhan ormas itu sendiri. Ini juga kita lakukan. Terus bagaimana ormas juga kita latih bagaimana cara menyelesaikan konflik, latihan mediasi dan sebagainya. Itu juga kita lakukan. Terus bagaimana misalnya ormas ada kemah pembauran antar ormas untuk mengakrabkan antar satu yang lain juga kita lakukan. Sehingga banyak sekali aktivitas-aktivitas yang dilakukan forum ormas ini dalam rangka menyatukan berbagai kekuatan yang ada gitu Mas Toto. Begitu semangat dua narasumber kita Pak Jumai dan Pak Joko Hartono, kita akan melanjutkan lagi perbincangan ormas apa saja sih yang ada di Semarang ini setelah yang satu ini. Tentu dalam mengelola ormas sebanyak itu, pemerintah juga mengalami kendala-kendala atau sebaliknya, ormas sendiri mengalami kesulitan dalam mengelola hidupnya sehari-hari supaya bisa berjalan nih. Nah, apa Pak yang secara umum gitu yang dilakukan oleh pemerintah kota untuk merawat ormas-ormas sebagai elemen dari pemerintah Kota Semarang? Ya, terima kasih Mas Toto. Jadi kalau kita lihat sejarah kebangsaan, negara ini diawali dari negara Indonesia itu sebelum terbentuk diawali dengan terbentuknya ormas. Utomo, Muhammadiyah, NU itu berdiri sebelum Indonesia merdeka. Artinya memang kekuatan bangsa ini ada di ormas. Awalnya begitu. Pemerintah itu kan ada kesepakatan kan, negara ini terbentuk atas kesepakatan. Sama seperti pemerintah Kota Semarang. Di bawah kepemimpinan Pak Indra Priyadi, beliau tagline pemerintah Kota Semarang adalah bergerak bersama membangun kota. Artinya bahwa pemerintah Kota Semarang dalam membangun Semarang ini tidak bekerja sendiri. Artinya harus bekerja sama seiring sejalan dengan masyarakat. Dalam hal ini organisasi kemasyarakatan. Kami melihat bahwa awalnya memang umumnya ya, mungkin di daerah kabupaten kota lain umumnya bahwa ormas ini sebagian besar bahwa belum memahami ketika ormas adalah juga sebagai pelaku pembangunan. Jadi jangan memposisikan ormas itu sebagai oposisi pemerintah, bukan. Karena tadi saya katakan bahwa negara atau pemerintahan ini terbentuk diawali dari adanya ormas, sehingga dalam pembangunan ini posisi antara pemerintah dan masyarakat dalam hal ini ormas adalah seimbang, sejajar. Sejajar ya. Ya, sebagai mitra kerja, bukan sebagai oposisi, bukan sebagai antara mereka yang dilayani dan melayani, tapi sudah menjadi mitra kerja sejajar dalam rangka membangun Kota Semarang dan Jawa Tengah tentunya. Ada suatu teori pemerintahan modern begini Mas Toto, bahwa masyarakat atau komunitas masyarakat itu akan efektif menjadi sumber solusi atas persoalan yang mereka hadapi sendiri. Jadi ketika pemerintah mengambil kebijakan, pemerintah mengambil keputusan, itu alangkah baiknya dan sudah dilakukan di Semarang ini, itu menggunakan aspirasi masyarakat, menggunakan inisiatif masyarakat sebagai sumber solusi atas persoalan yang mereka hadapi sendiri. Itulah yang akan kita dan sudah kita lakukan selama ini, sehingga antara pemerintah dan ormas ini seiring sejalan. Apakah semuanya akan seperti itu? Masih juga ada beberapa ormas yang mengalami kesulitan-kesulitan, khususnya pemerintah tidak hanya melayani, tetapi melibatkan ormas-ormas sebagai bagian dari solusi. Tapi kan ada kendala ya Pak ya, supaya ormas ini tetap bisa survive gitu. Ya, kendala yang sering kami temui adalah pendanaan. Dari hampir 300 ormas di Semarang ini tidak semua memiliki unit usaha. Karena ormas itu hidup, mereka tetap butuh pendanaan. Tidak mungkin tergantung dengan pemerintah. Yang paling efektif adalah yang sekarang ini ormas eksis adalah mereka yang memiliki sumber-sumber pendanaan dari unit-unit usaha. Entah dalam bidang kesehatan, pendidikan, atau dalam bidang UKM dan sebagainya.
Contoh yang besar nanti Mas Jumaia bisa cerita itu. Muhammadiyah itu ormas besar, dia punya unit usaha yang sangat luar biasa, rumah sakit, sekolah-sekolah, universitas dan sebagainya. Itu contoh yang sudah settle begitu. Nah, arahan kami di pemerintah Kota Semarang adalah bagaimana membuat, mengarahkan, mengelola ormas ini agar mereka mandiri, memiliki unit-unit usaha. Sehingga nanti bisa mandiri, pendanaannya kuat sehingga bisa bekerja sama dengan pemerintah dalam melayani umat. Begitu sebenarnya kira-kira. Pemerintah Kota Semarang sendiri juga sudah menyediakan fasilitas-fasilitas pendanaan begitu ya untuk menjaga kelangsungan dari ormas-ormas ini. Kami memang ada juga mekanisme pemberian hibah kepada ormas. Namun yang kami berikan hibah ini bukan ormas yang baru berdiri. Justru ormas-ormas yang sudah memiliki layanan publik, kita dorong mereka untuk lebih berkembang lagi melalui dana hibah. Bagaimana dengan ormas yang baru berdiri ormas yang belum mandiri? Ya. Kita latih dulu penguatan organisasi mereka. Kapasitas, kapabilitas organisasi kita kuatkan dulu. Kemampuan mereka kita arahkan. Mereka mau fokus di bidang apa? Tidak mungkinlah satu ormas itu mau semua bidang ditangani. Nanti malah tidak fokus. Tidak fokus. Dia mau bidang apa? Ketika dia bergerak di bidang pendidikan, oke, silakan. Kesehatan, oke. Bidang UMKM, oke, silakan. Barulah di sana kita arahkan mereka untuk bekerja sama selain dengan ormas lain juga dengan corporate. Kira-kira begitu. Harus melalui pendidikan dulu ya. Katakanlah kalau di pendidikan kita kan ada pendidikan dasar dulu, ada menengah, ada ini. Nah, tentu bagi ormas dan NGO sendiri juga ada harapan-harapan terhadap pemerintah Kota Semarang. Pak Jumai, secara umum harapan ormas di Semarang ini terhadap pemerintah apa ini, Pak? Jadi memang keberadaan ormas itu kan memang dilindungi oleh undang-undang ya. Apalagi ketika kita mencermati Undang-Undang 2013 kemudian yang disempurnakan tahun 2017 bahwa keberadaan ormas ini cukup membantu pemerintah karena tidak semua layanan publik itu bisa diselesaikan oleh pemerintah sehingga keberadaan ormas itu bisa masuk di lorong-lorong di mana pemerintah itu kurang bisa menjangkaunya. Nah, sehingga ini menjadi kewajiban pemerintah juga untuk bisa memfasilitasi aktivitas-aktivitas ormas yang benar-benar bisa memberikan pendampingan kepada masyarakat. Maka ketika tadi Mas Hartono menyampaikan pemberdayaan, konsep pemberdayaan ini memang harus menjadi fokus ormas. Jadi ormas ini tidak hanya sekedar bergerak dalam ranah charity, akan tetapi juga harus melakukan gerakan-gerakan filantropi. Filantropi ini adalah pemberdayaan yang tadinya masyarakat tertindas dalam tanda petik. Di Semarang kan tidak sampai kata tertindas lah ya, yang tidak terjangkau dalam layanan, faktor pendidikan, faktor kesehatan dan lain sebagainya. Nah, disinilah ormas ini bergerak. Maka sudah menjadi kewajiban juga pemerintah Kota Semarang untuk bisa memberikan fasilitasi atas kegiatan-kegiatan ormas. Maka cukup bagus sinergi ya antara kekuatan masyarakat dengan pemerintah di Kota Semarang sehingga terjalin baik, situasi kondusif. Akan tetapi ketika ini tidak diimbangi, pemerintah juga tidak memberikan fasilitas kepada aktivitas-aktivitas ormas, maka ini akan timbul gejolak juga. Kita tahu bahwa di Semarang ini dengan hampir 300-an ormas tadi, itu juga ada kepentingan-kepentingan tertentu dalam tanda petik. Ada ormas yang tadi sampaikan palu gada, apa yang lu mau gua ada kan gitu. Ada juga gitu. Jadi ormas yang musiman, ketika mau deklarasi calon gubernur muncul, calon wali kota muncul, tapi ketika setelah nanti itu, sudah ini hilang lagi kan gitu. Ada juga. Maka kita harus punya komitmen. Ormas harus punya komitmen terhadap gerakannya. Terus kemudian pemerintah juga harus punya komitmen. Dan pemerintah di sini juga harus adil terhadap pengayoman terhadap ormas-ormas yang ada. Jangan sampai, mohon maaf, pemerintah ini hanya condong memberikan fasilitasi, memberikan hibah, memberikan pendampingan kepada ormas-ormas yang dalam tanda petik jumlah kepalanya banyak, tapi tidak memperhatikan aspek jumlah isi kepala. Ini juga harus dilakukan, ya kan gitu. Kita tahu di Semarang sendiri juga situasinya kondusif, iklimnya cukup kondusif.
apakah Pak Jumai ini juga bagian dari strategi pemerintah untuk meninabubukkan begitu dalam tanda kutip meninabubukkan ormas dengan memberikan fasilitas-fasilitas tadi, sehingga ketika dininabubukkan mereka sudah tidak bisa berteriak lagi begitu untuk mengkritisi kebijakan-kebijakan masyarakat. Jadi begini, kebijakan pemerintah. Ya, kita seringkali menyampaikan kepada ormas-ormas yang ada bahwa keberadaan ormas ini bukanlah oposisi, bukan juga koalisi. Akan tetapi kita ini sebagai mitra pemerintah. Jadi kita tidak koalisi dengan pemerintah, juga kita tidak beroposisi terhadap pemerintah, akan tetapi ini adalah mitra produktif. Ketika misalnya pemerintah itu melakukan ya kesalahan-kesalahan, penyelewengan, maka ormas ini juga harus berani berteriak, mengingatkan. Tapi ketika program pemerintah itu cukup baik dan cukup komprehensif terhadap pembangunan, maka kita dukung seperti itu, Mas. Ada tambahan mungkin Pak Joko Hartono. Jadi gini, Mas, ada sebuah konsep pemerintahan yang baru yang sudah dilaksanakan oleh Pak Endra Priyadi, Pak Wali Kota ini, bahwa namanya reinventing government, menemukan kembali pemerintahan. Apa itu? Bahwa masyarakat itu jangan diposisikan hanya sebagai objek pembangunan, Mas. Tapi sudah saatnya memposisikan masyarakat, dalam hal ini ormas, khususnya masyarakat yang berorganisasi, posisikan dia sebagai objek dan subjek pembangunan. Artinya apa? Masyarakat, ormas ini sudah menjadi pelaku-pelaku pembangunan sekaligus penerima manfaat dari pembangunan itu. Jadi buat apa kalau kita sudah seiring sejalan, kan begitu. Wong yang kami putuskan, yang di pemerintah putuskan itu sudah sesuai dengan keinginan masyarakat. Keinginannya apa? Ya masalah-masalah yang ada di masyarakat itu apa? Mereka yang rumuskan sendiri, mereka yang kemudian cari solusinya, dan kita pemerintah itu bukan lagi sebagai sekedar melayani, tapi sudah pada memfasilitasi. Bukan sebagai monopoli produk, tapi sudah menjadi fasilitator. Proses seleksinya sendiri bagaimana Pak? Ketika ada ormas-ormas musiman, ormas-ormas yang karbitan begitu tadi, kemudian pengen mendapatkan fasilitas dari pemerintah, sementara mereka juga punya power di belakangnya ini. Nah, ini seleksi terhadap ormas-ormas yang seperti itu gimana gitu ya? Iya. Sederhana, Mas. Jawabannya hanya satu. Layanan publik apa yang saudara miliki untuk masyarakat? Saudara memiliki layanan publik apa untuk masyarakat? Itu saja. Bisa menceritakan sendiri. Saya satu pertanyaan saja itu jawabannya sudah panjang nanti. Jadi ormas apa? Saudara ingin difasilitasi pemerintah, ayo, kami sangat senang. Tapi saudara punya layanan publik apa? Itu yang akan saya dorong. Pembuktiannya untuk masyarakat apa? Gitu? Iya. Layanan publik apa begitu? Itulah yang kita dorong, karena prinsipnya adalah ormas yang difasilitasi oleh pemerintah itu adalah dalam rangka menunjang tujuan dan sasaran pemerintah yang tercantum dalam RPJMD. Kita kapal besar nih, pemerintah nih. Kita punya arah dan tujuan yang tercantum dalam RPJMD. Yuk kita sama-sama ke sana. Masyarakat jangan hanya duduk manis, tapi sudah saatnya masyarakat mendayung bersama dengan pemerintah mengarahkan lajunya kapal ini biar sampai ke tujuan bersama-sama. Gitu, Mas. Oke, menarik sekali. Sekarang ormas di Kota Semarang ini yang nanti akan ikut Ormas Expo itu konsentrasinya ada di mana saja sih Pak Jumai? Terkait dengan konsentrasi gerakan ormas ya, kita memang dulu pernah membangun sebuah klasifikasi zona ormas berdasarkan binaannya. Jadi untuk menghindari ormas yang palu gada itu, kita juga buat klasifikasi, termasuk yang ormas besok akan tampil itu, ada yang bergerak dalam bidang keagamaan, sosial, pendidikan, kesehatan, lingkungan, ada yang hukum dan HAM, kemudian ada juga yang keamanan. Itu didasarkan pada klasifikasi zona. Nah, sehingga gerakan-gerakan ormas ini ketika dikoneksikan dengan kedinasan yang dimiliki oleh Pemkot, itu ada sambungan seperti itu. Jadi misalnya ormas ini ternyata tidak semua harus tercover di Kesbangpol misalnya, tapi ada yang terkoneksi dengan dinas pendidikan, dinas lingkungan, dinas sosial dan lain sebagainya seperti itu. Nah, termasuk besok yang 34 ormas itu sudah mewakili dari berbagai zona yang sudah kita klasifikasi sebagai bagian garapan ormas di Kota Semarang. Terakhir ini Pak Joko Hartono dan Pak Jumai, Ormas Expo ini
manfaat yang bisa dipetik apa Pak bagi ormas maupun bagi masyarakat? Baik, terima kasih Mas Toto. Ada 3 poin yang paling tidak kami harapkan nanti dari Ormas Expo ini. Yang pertama adalah agar masyarakat bisa tahu layanan-layanan publik yang dimiliki oleh ormas ini. Setelah tahu, masyarakat bisa memanfaatkan itu. Jadi silahkan nanti masyarakat kunjungi Expo kami di Mall Paragon. Boleh ya Pak berkunjung silahkan, nanti masyarakat? silahkan berkunjung dengan protokol kesehatan ya. yang ketat ya. Dan sudah divaksin, boleh masuk mall dan sebagainya itu. Silahkan kunjung ke sana. Lihat-lihat di sana nanti kira-kira layanan-layanan publik apa yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Insya Allah layanan publiknya itu tidak profit oriented. Jadi layanan publik yang kami berikan di ormas berikan itu bukan layanan publik profit oriented. Insya Allah sebagian besar itu bersifat sosial kemasyarakatan. Yang pertama itu. Yang kedua, agar juga kawan-kawan ormas ini memiliki ruang untuk mempublikasikan produk-produk mereka. Beda halnya kalau mereka tidak punya ruang publikasi, insya Allah itu akan meningkatkan semangat juang kawan-kawan ormas juga. Dan yang terakhir yang paling penting ini, itu adalah mall. Orang siapa boleh masuk. Dan mall itu adalah tempat-tempat berkumpulnya sebagai macam elemen masyarakat, termasuk corporate, termasuk pemerintah. Dalam hari ini nanti kan ini festival HAM mengundang seluruh pemerintah daerah se-Indonesia dan kementerian-kementerian yang terkait. Tidak menutup kemungkinan kalau nanti para aparatur pemerintah pusat maupun daerah ini melihat pameran Expo ini, mereka tertarik untuk bekerja sama dengan ormas atau NGO di Semarang yang memiliki layanan publik hak asasi manusia ini, bisa aja sih bekerja sama. Atau mungkin juga corporate yang akan nonton di sana, akan melihat, mereka tertarik untuk kerjasama melalui CSR-nya. Silahkan, itu harapan kami begitu. Jadi kesimpulannya, teman-teman ormas nanti bisa menjalin kerjasama baik dengan pemerintah daerah lainnya maupun dengan pemerintah pusat maupun dengan corporate. Nah itu harapan kami begitu. Sekian Mas. Jadi ada sinergi antara ormas dengan elemen-elemen yang membutuhkan baik negeri maupun pemerintah maupun swasta. Tambah satu lagi ya. Mas, sarana rekrutmen volunteer juga. Jadi di situ ormas punya layanan publik, siapa tahu ada orang yang pengen bergabung dalam ormas itu. Jadi volunteer relawan-relawan begitu. Relawan-relawan bagi ormas-ormas yang dia geluti untuk gitu membesarkan organisasinya kan gitu. Sesuai dengan minat mereka. Kalau bagi ormas sendiri apa ini Pak Jumai? Ya, salah satunya adalah untuk bentuk eksistensi ya. Eksistensi ormas di masyarakat itu memang benar-benar diterima oleh masyarakat. Maka tadi ada layanan-layanan publik yang bisa saksikan oleh masyarakat, bisa dilaporkan kepada masyarakat, kepada publik ya, sehingga ini benar-benar keberadaan ormas ini dibutuhkan di masyarakat, sehingga Expo itu menunjukkan bahwa ormas tersebut memang benar-benar keberadaannya itu adalah memiliki tujuan yang mulia, yaitu pendampingan kepada masyarakat. Tidak ormas hanya sebagai alat atau perahu untuk mencapai sebuah panggung tertentu kan gitu. Jadi momen besok itu satu sebagai ajang pengenalan ormas itu, terus yang kedua sebagai ajang memahamkan ormas tersebut, dan yang ketiga adalah sebagai ajang kemitraan. Kalau di dalam konsep kita beragama itu kan ada ta'aruf, tafahum, terus kemudian ada ta'awun. Nah ini ormas juga harus mengedepankan dan strategi ini. Ta'aruf itu kenal. Harus kenal bagaimana masyarakat harus kenal ormas tersebut. Kedua, tafahum, paham. Jadi gerakannya paham, tidak hanya orang melihat sisi ormas dari sisi kayak sangar kok, kesangarannya aja yang dikenal. Kebrutalannya dalam tanda petik yang dikenal, tapi tidak mengenal sebenarnya aslinya itu gerakannya seperti apa. Terus ada ta'awun, kemitraan. Nah ini kemitraan sesama ormas itu sendiri, kemitraan ormas dengan pemerintah, kemitraan ormas dengan korporat yang ada. Nah ini kan akan kita jadikan sebagai ajang seperti itu. Meminimalisasi hal-hal yang sifatnya menjadi stigma dari masyarakat terhadap ormas-ormas itu. Ya, saya juga melihat di sini ada banyak sekali ormas-ormas nanti yang akan ikut. Kita beberapa ada Muhammadiyah, ada NU, ada LDII, ada Rumah Aira, ada Pewaris, ada Lindu Aji, ada IP juga. Tentu semuanya saya yakin nanti dalam Ormas Expo ini menjadi wahana untuk menyatukan bahwa kita ormas-ormas NGO sebagai
stakeholder dari pemerintah Kota Semarang akan bahu-membahu, akan berkolaborasi. Sekarang kalau tidak kolaborasi tentu juga tidak bisa bergerak kemana-mana, karena kolaborasi menjadi kunci untuk membangun Kota Semarang. Sampai di sini pertemuan kita pada siang hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.